wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi SOAK yang terdiri dari Skabies, Panu, dan Kadas. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Putri dan 3 rekan saya, Novia, Elisa, dan Laura. Pokok pembahasan terdiri dari kudis atau Skabies, kurap, dan panu. Kudis di sini atau yang sering dikenal sebagai Skabies merupakan penyakit yang dikenal lebih dari 100 tahun sebagai akibat infeksi tungau yang dinamakan Acarus scabiei atau nama lainnya Sarcoptes scabiei varian hominis. Sarcoptes di sini termasuk filum Arthropoda, kelas Aracinida, ordo Acarina, superfamili Sarcoptes. Nah, ini merupakan siklus hidup dari Sarcoptes scabies yang dimulai dari telur dengan panjang 0,1 sampai 0,15 mm, lalu berubah menjadi larva dan berubah jadi nimfa, lalu berubah pada betina dewasa pada 4-7 hari dengan panjang 0,3 hingga 0,4 mili. Lalu betina dewasa ini akan bertelur dan telurnya berada di stadium corneum. Nah, patofisiologis di sini dari Acarius scabiei betina lalu akan masuk ke lapisan dan membentuk terowongan dalam lapisan kulit. Lalu, terowongan inilah nanti yang akan bertelur dan dalam waktu singkat telur tersebut akan menetas. Lalu akan menjadi hipopi, yakni Sarcoptes muda. Lalu, akibat terowongan ini dan memakal sel-sel di lapisan kulit, sehingga sel-sel kulit menjadi rusak dan terjadi sensitivitas sekret tungau, sehingga menyebabkan resiko terjadinya infeksi. Lalu, dari rusaknya sel ini akan menyebabkan gatal akibat lesi yang timbul akibat digaruk. Lalu karena gatal itu akan terjadi kelainan kulit atau dermatitis. Salah satu penyebabnya adalah cemas. Lalu setelah terjadi kelainan kulit, akan terjadi papula vesikel urtica, lalu menyebabkan kerusakan integritas kulit, sehingga menyebabkan cedera biologi dan merubah penampilan dari kulit itu sendiri. Lalu, karena terdapat cedera, menyebabkan nyeri akut dan bisa menyebabkan gangguan pola tidur. Perkenalkan, nama saya Novia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi Skabies atau kudis, yaitu selanjutnya penularan. Penularan ini melalui 2 cara, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Untuk kontak langsung itu melalui kulit ke kulit yang bersentuhan dalam waktu yang cukup lama, contohnya seperti saat tidur. Nah, ini terjadi di lingkungan yang padat dan berdekatan seperti di panti jompo, panti asuhan, pesantren, dan institusi lain di mana penghuninya tinggal dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya yaitu kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung ini seperti kulit yang bersentuhan dengan spray, sarung bantal, guling, pakaian, selimut, handuk, dan perabotan rumah tangga lainnya yang sudah terinvestasi oleh tungau. Selanjutnya yaitu ada 4 tanda kardinal yang dialami penderita penyakit kudis atau skabies. Yang pertama yaitu pruritus noctural, di mana gatal-gatal yang dialami penderita itu terutama pada malam hari. Yang kedua yaitu penyakit kulit skabies menyerang manusia secara berkelompok. Yang ketiga yaitu adanya terowongan atau kanalikulus
yang berbentuk garis lurus atau berkelok-kelok sepanjang kurang lebih 1 cm dan berwarna putih keabu-abuan. Yang keempat, adanya satu atau lebih stadium hidup dari tungau atau Sarcoptes scabies. Bentuk-bentuk klinis skabies itu ada skabies klasik, yaitu skabies yang biasanya umum terjadi. Ini gejalanya yaitu pruritus yang parah, semakin malam semakin parah, dan biasanya pada pasien itu mengalami demam dari impetigo sekunder atau selulitis dan terjadi dan pada kulitnya itu berbentuk garis abu-abu. Yang kedua ada Creutzfeldt scabies atau skabies bergerak, terjadi pada pasien dengan sistem imun yang lemah seperti pada terapi imunosupresif jangka panjang atau mereka yang terinfeksi HIV atau infeksi limfosit T tipe 1. Ini perbedaan manifestasi klinis antara skabies klasik dan skabies bergerak. Untuk karakteristik lesi, skabies klasik ada papul, vesikel, dan pustul. Pada skabies bergerak ada hiperkeratosis tebal dan luas, sedangkan pada karakteristik predileksi, pada skabies klasik itu terjadi di sela jari, tangan dan kaki, limpatan kulit, siku, ketiak, payudara dan bokong, bahu, punggung, inguinal, dan genital. Sedangkan pada skabies bergerak terjadi di telapak tangan dan kaki, kulit kepala, telinga, siku, dan lutut. Pruritus pada skabies klasik terjadi hebat terutama pada malam hari, sedangkan pada skabies bergerak lebih ringan. Jumlah tungau pada skabies klasik itu kurang dari 20 tungau dari seluruh permukaan kulit, sedangkan pada skabies bergerak terdiri dari 4.000 tungau per gram kulit terutama di lesi yang berkusta. Bentuk-bentuk klinis skabies selanjutnya yaitu ada skabies nodular. Skabies ini jarang terjadi, ditandai dengan nodul coklat kemerahan yang sangat pruritis setinggi 2 cm yang biasanya ditemukan pada alat kelamin, selangkangan, dan aksila. Nah, ini penyakit skabies yang merupakan penyakit yang erat kaitannya dengan kebersihan dapat dilakukan pencegahan melalui beberapa cara, yaitu mandi teratur menggunakan sabun, mencuci perlengkapan pribadi seperti pakaian, spray sarung bantal, sulit, secara teratur minimal dilakukan 2 kali dalam seminggu, menjemur kasur dan bantal minimal 2 kali dalam seminggu, menghindari pemakaian handuk, pakaian, dan perlengkapan pribadi secara bergantian, hindari kontak secara langsung maupun melalui benda-benda yang dimiliki oleh orang yang dicurigai sudah terkena infeksi skabies, dan selalu menjaga dan merawat kebersihan kamar, rumah, lingkungan, dan pastikan ruangan dengan ventilitas yang cukup. Bagaimana cara mengidentifikasi skabies? Skabies ini didiagnosis secara klinis yaitu berdasarkan tanda-tanda keartian skabies yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, diagnosis pasti dari skabies ditegakkan dengan ditemukannya tungau dewasa, telur atau larva dengan cara yang pertama ada kerokan kulit, bisa mengambil tungau dengan jarum atau usap atau swab kulit, BIT atau burointes, pemeriksaan histopatologik, dermaskopi, dan polimerasi chain reaction. Nah, untuk terapi pada skabies atau kudis ini ada terapi topikal dan terapi oral. Untuk terapi topikalnya itu ada golongan antiparasitik. Dia bekerja dengan cara mengganggu kanal natrium, menyebabkan perlambatan repolerasi dinding sel parasit yang pada akhirnya membunuh parasit. Pemetrin dioleskan ke tubuh selama 8-12 jam. Jadi contoh sediaannya ini adalah Skabimed yang mengandung pemetrin 5%. Ini biasanya dioleskan sebelum tidur. Yang kedua yaitu ada Skabicid. Skabicid ini mengandung gamexan dan asmic acid atau asam usnat. Gamexan adalah suatu stimulan susunan saraf pusat yang bisa diserap atau bila diserap melalui lapisan tanduk tungau akan merangsang terjadi kelumpuhan dan mati. Sedangkan asam usnat adalah
Senyawa yang memiliki sifat antibakteri. Selain itu juga memiliki sifat antiinflamasi yang tentunya sangat berguna untuk kulit yang sedang meradang akibat infeksi sekunder yang menyertai dari penyakit skabies. Krim dioleskan dan dibiarkan selama 24 jam, kemudian dicuci bersih. Setelah seminggu, ulangi pengobatan. Tidak dianjurkan digunakan pada anak di bawah 6 tahun dan wanita hamil karena toksik terhadap susunan saraf pusat. Selanjutnya ada Kotramiton. Kotramiton ini memiliki efek sebagai skabisida sekaligus anti gatal. Cara pemakaian Kotramiton adalah dengan mengoleskan setelah mandi lalu dibilas selama 24 jam kemudian. Kotramiton harus dijauhkan dari mata, mulut, dan uretra. Pengolesan setiap hari selama 5 hari berturut-turut. Selanjutnya yaitu terapi oral. Itu ada golongan anti-elminitik. Contohnya ada Ivermectin. Dia bekerja dengan cara menghambat gamma aminobutyric acid pada neurotransmitter sehingga menyebabkan paralisis parasit. Dosisnya 0,2 mg per kilogram berat badan, diminum sehari sekali dan diulang dalam 2 minggu. Pengobatan skabies berdasarkan gambaran atau situasi klinis. Jadi, jika mengalami skabies klasik, sebaiknya terapi yang direkomendasikan itu ada permetrin 5%, gamexan, atau benzil benzoat. Terapi alternatifnya itu ada terapi oral, yaitu Ivermectin dengan dosis 200 mikrogram per kilogram. Lalu untuk skabies yang berkarat, itu rekomendasi terapinya ada permetrin 5%, bisa juga benzil benzoat dengan Ivermectin oral berulang. Untuk jika yang mengalami skabies itu anak kurang dari 2 tahun, rekomendasi terapinya itu ada permetrin 5%, bisa juga benzil benzoat dengan batas durasi pemakaian sampai 12 jam. Terus terapi alternatifnya itu ada Ivermectin, tetapi dikontraindikasikan pada anak-anak yang berat badannya kurang dari 15 kg. Jika yang mengalami kudis atau skabies itu wanita hamil, itu rekomendasi terapinya ada permetrin, benzil benzoat, yang batas durasinya pemakaian itu sampai 12 jam, dan belerang. Terapi alternatifnya ada Ivermectin. Maksudnya pada terapi alternatif, Ivermectin itu dikontraindikasikan untuk wanita hamil. Nah, untuk skabies superinfeksi, itu rekomendasi terapinya ada oral Ivermectin, sedangkan terapi alternatifnya itu ada antibiotik sebelum pengobatan topikal. Nah, selanjutnya ini contoh dari skenario kasus, yaitu ada pasien dengan nyonya T berusia 26 tahun pergi ke apotek dengan keluhan gatal-gatal berwarna merah dan di bagian tengahnya terdapat bintik kecil seperti melepuk berwarna putih keabu-abuan pada bagian ibu jari tangan dan semakin lama menjalar ke lipatan paha. Nyonya T sudah merasakan keluhan ini sekitar 5 hari dan rasa gatal memberat setiap malam hari. Beliau merasa tertular oleh adiknya karena adiknya juga merasakan hal yang sama. Adiknya baru saja pulang dari pondok dan tidur satu tempat dengan Nyonya T dan sering memakai handuk bersama. Nah, untuk melakukan swamedikasi kepada pasien itu harus tepat pasien, tepat indikasi, tepat jenis obat, tepat dosis, tepat informasi, dan tepat waspada efek samping obat. Dan juga dipilihkan dengan terapi yang harganya terjangkau, serta dipastikan kepatuhan pasien dan waspada efek samping obat. Nah, untuk pasien itu adalah Nyonya T yang bekerja sebagai guru SD. Selanjutnya untuk tepat indikasi, pasien mengalami gatal-gatal berwarna merah, di bagian tengahnya terdapat bintik kecil seperti melepuk berwarna putih keabu-abuan.
terjadi di bagian ibu jari tangan dan semakin lama semakin menjalar ke lipatan paha. Gatal memberat saat malam hari dan Nyunyati ini sudah merasakan gejala ini sekitar 5 hari yang lalu. Nah, sepertinya dari indikasi tersebut, dari gejala yang dirasakan oleh Nyunyati ini mengalami skabies dengan skabies klasik. Untuk tepat pemilihan obat untuk pasien yang menderita skabies klasik, kurang lebih sudah merasakan selama 5 hari di daerah ibu jari dan lipatan paha, maka disarankan untuk memakai terapi topikal yaitu Scabisit Cream. Dosis dari Scabisit Cream ini kandungannya gamexan 1% dan asmic acid 1%. Dioleskan dan dibiarkan selama 24 jam, kemudian cuci bersih. Digunakan 1 kali dalam seminggu. Untuk informasi yang diberikan kepada pasien, yaitu krim dioleskan, dibiarkan selama 24 jam, kemudian cuci bersih setelah seminggu ulangi pengobatan. Tidak dianjurkan digunakan pada anak di bawah 6 tahun dan wanita hamil, karena toksis terhadap susunan saraf pusat. Untuk waspada efek samping obat, biasanya terjadi tidak nyaman seperti kebas atau rasa terbakar di kulit. Umumnya akan reda dengan sendirinya setelah penggunaan obat selesai. Dan biasanya terjadi dermatitis, tetapi tidak semua pasien mengalami efek samping obat tersebut. Nah, ini contoh dari skenario KIE antara apoteker dan pasien, di mana apoteker ini melakukan swamedikasi kepada pasien. Contohnya, selamat siang Bu, saya Sari, apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Pasien menjawab, iya Mbak, saya mau beli obat gatal. Kalau boleh tahu, gatal seperti apa ya Bu, dan di daerah mana saja gatalnya? Saya gatal-gatal pada sela jari dan lipatan paha sudah sejak 5 hari yang lalu Mbak. Gatalnya ada bentuk-bentuk seperti digigit nyamuk atau seperti apa ya Bu? Tidak Mbak, awalnya hanya bintik merah di bagian ibu jari tangan. Namun semakin lama semakin menjalar ke lipatan paha dan berwarna kemerahan. Oh, biasanya gatalnya waktu apa ya Bu? Kalau terkena keringat, apa juga merasakan gatal Bu? Biasa saja Mbak, tapi gatalnya semakin hari semakin memberat, terutama saat malam hari. Kemarin adik saya itu baru saja pulang dari pondok, lalu gatal-gatal. Lama-lama saya tertular gatal-gatal juga Mbak. Oh begitu, ibu tidurnya sama adiknya. Ya Mbak, adik saya libur, jadi handuk pun kita juga sering bergantian. Oh, maaf Bu sebelumnya, jika boleh tahu apakah kamar tidur ibu cukup terkena sinar matahari? Tidak terlalu Mbak, soalnya saya tinggal di pemukiman padat. Oh begitu, ibunya ada alergi obat sebelumnya Bu? Tidak ada Mbak. Oh, maaf Bu sebelumnya, apakah sekarang ibu sedang menyusui atau sedang dalam kehamilan? Tidak Mbak. Oke, saya ambilkan obat dulu ya Bu, ditunggu sebentar ya Bu. Nah, ini saya berikan obat krim Scabisit ya Bu. Jadi obat ini untuk meredakan gatal-gatal dan kemerahannya. Diduga dikarenakan tungau. Kandungannya adalah gamexan 1% dan unic acid 1%. Dioleskan dan dibiarkan selama 24 jam, kemudian cuci bersih. Digunakan 1 kali dalam seminggu. Digunakannya pada saat kulit bersih atau habis mandi. Sebelum diaplikasikan, pastikan daerah yang gatal tidak lembab, jadi dikeringkan terlebih dahulu ya Bu. Diaplikasikannya menggunakan tangan yang bersih. Sebelum mengaplikasikan, cuci tangan terlebih dahulu. Dioleskan tipis-tipis pada bagian yang gatal. Setelah itu, cuci tangan kembali agar tidak terjadi penularan. Sampai di sini, ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada Mbak. Oke. Untuk penyimpanan obatnya disimpan di tempat yang tidak lembab. Jangan terkena sinar matahari langsung, jangan disimpan di kulkas juga ya Bu. Disimpan di lemari biasa saja atau kalau ada kotak obat bisa
disimpan di kotak obat tersebut. Untuk tanggal kadaluarsanya tertera di bungkusnya. Jika terdapat efek samping seperti iritasi kulit, sensasi terbakar pada kulit, reaksi alergi, bisa dihentikan pengobatannya dan segera menghubungi dokter. Tapi jangan khawatir ya Bu, karena efek samping terjadi hanya pada sebagian kecil pasien. Iya Mbak. Pada bagian yang terinfeksi, jangan ditutupi dengan perban atau hal lainnya ya Bu. Lalu, agar Ibu cepat sembuh, lebih baik untuk pemakaian handuk dan baju jangan dipakai bersamaan dan juga lebih menjaga lagi kebersihannya. Lebih sering lagi untuk mengganti spray dan menjemur tempat tidurnya. Kalau misalnya dalam 2 minggu ke depan tidak ada perbaikan atau menunjukkan tanda-tanda keparahan, Ibu bisa pergi ke dokter untuk memeriksakannya. Sudah jelas Bu dengan informasi yang saya berikan? Oke Mbak, sudah. Terima kasih Bu, semoga cepat sembuh. Iya Mbak, terima kasih juga. Ini untuk skenario yang berbahasa Inggris. Lalu pembahasan selanjutnya adalah kurap atau kadas. Di sini kurap atau kadas atau lebih dikenal dengan istilah dermatofosis adalah infeksi jamur superficial disebabkan oleh dermatofita yang memiliki kemampuan untuk melekat pada keratin dan menggunakan sebagai sumber nutrisi dengan menyerang jaringan berkreatin seperti stratum corneum pada epidermis, rambut, dan kuku. Lalu etiologinya adalah golongan jamur ini mempunyai sifat mencerna keratin, di mana termasuk kelas fungi infekti yang terbagi menjadi 3 genus, yaitu Tripoton, Microsporum, dan Epidermoton. Walaupun semua menyebabkan penyakit, tapi yang paling umum adalah Trichoton rubrum dan Trichoton metagropites. Nah, klasifikasi jamur di sini bisa dilihat Trichoton rubrum di sini kingdomnya fungi, divisi Ascomycota, kelas Eurothiomycetes, ordo Onigeles, familia Artodermatoceates, genus Tripoton, dan spesies T. rubrum purpur. Nah, di sini strukturnya lunak dan biasanya berwarna putih kekuning-kuningan atau bisa juga merah violet, dan kalau dilihat ke belakang tampak pucat. Di sini ditularkan melalui kontak langsung dengan kulit atau kuku, baik itu dari manusia, hewan yang berinteraksi. Selain itu, jamur tergolong sebagai IMS karena bisa ditularkan melalui sentuhan, usapan, dan rabaan dari kulit yang mungkin terinfeksi. Lalu yang selanjutnya adalah Tripoton metagropites yang merupakan kingdom fungi, divisi Deuteromycota, Eurothiomycetes, ordo Onigenanis, familia Artodermatoceae, genus Trichoton. Nah, bentuk makroskopisnya di sini biasanya berwarna putih sampai ke kuning-kuningan yang agak terang dan berwarna violet merah. Nah, patofisiologinya di sini dimulai dari perlekatan jamur, lalu terjadi pada superficial ke keratinosit, lalu terjadi penetrasi di antara sel, yaitu spora berkembang dan menembus stratum corneum. Lalu berkembang respon host, dan terjadi akibat perkembangan respon di host terjadi infeksi menghasilkan eritema
bercak kemerahan di kulit, dan skuama yang dihasilkan oleh peningkatan pergantian keratinosis. Nah, selanjutnya manifestasi kliniknya yaitu gejala subjektif, gatal, dan terutama jika pada saat berkeringat. Selanjutnya khas berupa lesi anuler dengan skuama eritema pada daerah tepi, di mana pada daerah tepi ini dapat berupa kelainan penonjolan kulit dengan batas tegas. Kemudian bagian tepi biasanya lebih aktif, bagian tepi lesi lebih aktif menandakan adanya peradangan, sedangkan pada bagian tengah lesi relatif lebih tenang, seperti pada digambar. Bentuk lesi yang beraneka ragam ini dapat berupa sedikit hiperpigmentasi, lalu kelainan kulit juga dapat dilihat secara polisiklik, karena beberapa lesi kulit yang menjadi satu. Untuk klasifikasinya dibagi berdasarkan tempat terinfeksinya. Yang pertama tinea capitis, yaitu infeksi jamur dermatofit pada rambut kepala. Ada dua, yaitu infeksi ektotrik dan infeksi endotrik. Infeksi ektotrik itu berada pada kulit sekitar rambut kepala. Ada dua macam, yaitu grey patch dan carrion, di mana grey patch ini dilihat dari gambar menunjukkan bahwa rambut rontok dan lesinya berwarna abu-abu. Sedangkan pada carrion itu sudah lebih parah, terjadi peradangan hebat. Selanjutnya, infeksi endotrik merupakan infeksi jamur di batang rambut kepala seperti pada digambar, namanya black dot, di mana dia infeksinya pada batang rambutnya. Jadi terlihat rambutnya rontok pada ujung sekitar akarnya. Selanjutnya klasifikasi lainnya ada tinea corporis, itu infeksi jamur dermatofit pada kulit bagian tubuh. Kemudian ada tinea imbricata, itu sama seperti tinea corporis, tapi dia lebih parah, yaitu khas polisiklik makula papulo squamous, tersusun cincin konsentris, dan dia meluas ke seluruh tubuh seperti pada digambar. Kemudian ada tinea cruris, yaitu dermatofit pada sel paha, perineum, dan daerah perianal dapat meluas ke daerah gluteus dan pubis. Klasifikasi selanjutnya yaitu tinea ungueum, yaitu pada kuku, invasi dermatofit ke lempeng kuku. Sensasi gatal biasanya sensasi gatalnya dirasakan di bawah kuku, dan khasnya itu tampak lempeng kuku berubah warna seperti pada digambar. Kemudian ada tinea pedis, yaitu dermatofit pada kaki, entah itu mengenai sela jari kaki dan juga telapak kaki. Selanjutnya ada tinea manum, infeksi dermatofit pada daerah sela jari, telapak tangan maupun punggung tangan. Kemudian klasifikasi dermatofitosis, kurap atau kadas yang seperti apa yang dapat diobati sendiri atau dilakukan selama medikasi. Yang pasti dermatofitosis yang tidak berat, yang tidak luas dan tidak multiple. Kemudian tidak ada riwayat kekambuhan dengan pengobatan sendiri, dan ketika dilakukan pengobatan sendiri masih berespon, juga tidak mengenai daerah rambut kepala atau bukan merupakan tinea capitis, dan juga bukan merupakan tinea ungueum atau yang ada pada kuku. Hal-hal yang harus dilakukan ialah menghindari berjalan tanpa alas kaki, rajin mengganti baju bila berkeringat karena harus tetap menjaga kelembapan, kemudian jangan menutup yang terinfeksi karena jika ditutupi yang bagian yang terinfeksi itu bisa lembab dan itu akan memperparah. Selanjutnya juga area yang terinfeksi harus dikeringkan atau tidak lembab. Tidak berbagi handuk dan pakaian dengan orang lain untuk tidak terjadi penularan, menjemur pakaian di tempat yang cukup terkena cahaya matahari, lalu mengenakan pakaian longgar yang terbuat dari katun atau bahan sintesis, kemudian menjaga kebersihan diri. Selanjutnya, terapinya atau pengobatannya bisa dilakukan secara topikal atau sistemik, di mana pemberian secara topikal ini pada lesi tidak luas, pada tinea corporis, tinea cruris, tinea manum, dan tinea pedis yang ringan. Untuk yang sistemik itu diberikan pada tinea capitis, tinea imbricata, tinea ungueum, tinea barba, dan juga pada tinea corporis, cruris, pedis, manum yang berat, luas, dan juga sering kambuh atau tidak sembuh pada pengobatan topikal. Ini terapi topikalnya.
menggunakan golongan azol, alilamin, dan golongan lainnya. Ini untuk contoh sediaannya, ada miconazole cream 2%, ada ketoconazole cream 2%, ada Fumiderm yang isinya itu clotrimazole 2%, dan ada terbinafin 1%. Selanjutnya untuk yang sistemik juga sama, diberikan yang golongan azol dan juga ada griseofulvin. Di sini terbinafin juga dapat diberikan. Ini contoh sediaannya, ada fluconazole, ada fluconazole, itraconazole, ketoconazole, griseofulvin, sama terbinafin. Mekanisme kerja antifunginya, untuk golongan azol dan golongan terbinafin menghambat biosintesis ergosterol, yang merupakan serol utama untuk mempertahankan integritas membran sel jamur. Bedanya, terbinafin dia menghambat pembentukan squalen menjadi lanosterol, dan untuk azol dia menghambat pembentukan lanosterol menjadi ergosterol. Selanjutnya ada golongan polyen. Polyen ini mekanismenya mengikat ergosterol di membran jamur, membentuk pori-pori yang meningkatkan permeabilitas membran dan memungkinkan kebocoran molekul sitosol dan ion, menyebabkan hilangnya integritas membran. Untuk golongan flucytosin itu menghambat sintesis DNA. Untuk griseofulvin menghambat fungsi mikrotubulus sehingga mengganggu pembelahan sel pada jamur. Untuk contoh kasusnya, jadi di sini contoh kasusnya ada Nyonya T 42 tahun, seorang ibu rumah tangga, datang dengan keluhan gatal, kemerahan berbentuk bulat-bulat seperti cincin di daerah pundak kiri kurang lebih 1 minggu. Gatal terjadi sepanjang hari dan gatal semakin bertambah pada saat pasien berkeringat. Menurut pasien, gatal tidak dipengaruhi makanan yang dikonsumsi. Pasien baru pertama kali mengalami ini. Kita menganalisis kasus menggunakan 5T plus 1W, yaitu pemilihan obat atau medikasi yang rasional menurut Depkes RI 2011. Ada tepat pasien, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat informasi, dan waspada efek samping. Untuk yang pertama, tepat pasien. Pasien tidak sedang hamil dan menyusui, tidak ada alergi obat, dermatofitosisnya tidak parah dan tidak luas. Kemudian dari kasus tadi terlihat bahwa dermatofitosis pasien ialah jenis tinea corporis yang ringan, maka dapat dilakukan sebuah medikasi. Tepat indikasi, pasien tadi mengeluhkan gatal dan kemerahan berbentuk bulat seperti cincin di daerah pundak kurang lebih 1 minggu. Dan di sini pasien mengatakan bahwa gatal semakin bertambah parah saat pasien berkeringat. Maka di sini kita mengetahui bahwa pasien mengalami infeksi dermatofitosis jenis tinea corporis. Pasien menderita dermatofitosis jenis tinea corporis kurang lebih 1 minggu hanya daerah pundak kiri, yaitu tidak terlalu luas, maka dapat diberikan antifungi yang jenis topikal. Untuk tepat dosisnya, pasien dapat diberikan ketoconazole cream dengan dosis krim 2% 2 kali sehari 2-4 minggu. Tepat informasi, yaitu pemberian informasi yang tepat dan benar dalam penggunaan obat sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi. Pada kasus ini, pasien dapat diberikan informasi mengenai penggunaannya 2 kali sehari, minimal selama 3 minggu, diberikan pada daerah atau pada bagian yang gatal dalam keadaan bersih. Dioleskan secara tipis-tipis. Jika tidak ada perbaikan, segera hubungi dokter, dan untuk penyimpanan sediaannya atau penyimpanan krimnya dapat disimpan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari dan tidak lembab. Kemudian, informasikan juga ke pasien mengenai efek sampingnya, yaitu iritasi kulit, sensasi terbakar pada kulit, dan reaksi alergi. Oke, ini untuk skenario KIE-nya. Pasien datang ke apotek. Di apoteker, selamat siang Bu, saya Mayang, apoteker di apotek ini, ada yang bisa saya bantu? Kemudian pasiennya menjawab,
Iya mbak, saya mau beli obat gatal. Lalu apoteker menanyakan, obat gatal apa? Obat gatalnya apakah untuk ibu sendiri? Iya mbak, untuk saya, kata pasiennya. Lalu apotekernya kembali menanyakan, kalau boleh tahu gatal seperti apa ya bu, dan di daerah mana saja gatalnya? Kemudian pasien menjelaskan, di daerah pundak mbak, gatal kalau keringatan. Padahal saya tidak habis makan apa-apa. Kemudian apotekernya kembali menanyakan, gatalnya bentol-bentol seperti digigit nyamuk atau seperti apa bu? Lalu dibalas lagi oleh pasiennya, bentuknya bulat-bulat mbak, kemerahan, kayak cincin gitu, bagian pinggirnya lebih merah daripada bagian dalamnya. Selanjutnya, apakah bagian gatalnya menyebar banyak ke seluruh pundak bu? Pasiennya bilang, bagian kiri pundak saja sih mbak, hanya beberapa bulatan. Kemudian apoteker, sudah berapa lama bu gatal-gatal dan kemerahannya? Sekitar kurang lebih 1 minggu mbak, jawab pasiennya. Kemudian apotekernya menanyakan kembali, sebelumnya sudah pernah ibu obati dengan obat atau dengan yang lainnya bu? Tidak ada mbak, kata pasiennya. Kemudian apoteker, ibunya ada alergi obat sebelumnya bu? Kemudian pasiennya menjawab lagi, gak ada mbak. Selanjutnya apoteker, maaf sebelumnya, apakah ibu sedang menyusui atau sedang dalam kehamilan? Kemudian pasiennya menjawab, tidak mbak. Lalu kemudian apoteker mengatakan bahwa oke, saya ambilkan obat dulu ya bu, tunggu sebentar. Nah kemudian apoteker mengambilkan obat dan kembali ke ibunya. Lalu apoteker memberikan KIE. Ini saya berikan obat krim ya bu, jadi ini obat anti jamur untuk mengatasi gatal-gatal dan kemerahannya. Kandungannya ketoconazole 2%. Digunakan 2 kali sehari selama 3-4 minggu. Digunakan pada saat kulit bersih atau habis mandi. Sebelum diaplikasikan, pastikan daerah yang gatal tidak lembab. Jadi dikeringkan terlebih dahulu. Diaplikasikan menggunakan tangan yang bersih. Sebelum pengaplikasian, cuci tangan terlebih dahulu. Dioleskan tipis-tipis pada bagian yang gatal. Setelah itu, cuci tangan kembali agar tidak terjadi penularan. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bu? Kemudian pasiennya menjawab, nggak ada, Mbak. Oke. Kemudian apoteker kembali melanjutkan. Oke, untuk penyimpanan obatnya disimpan di tempat yang tidak lembab. Jangan terkena sinar matahari langsung, jangan disimpan di kulkas juga ya Bu, simpan di lemari biasa saja, atau kalau ada kotak obat, dapat disimpan di kotak obat. Untuk tanggal kadaluarsanya tertera di bungkusnya ya Bu. Jika terdapat efek samping seperti seperti iritasi kulit, sensasi terbakar pada kulit, reaksi alergi, bisa dihentikan pengobatannya dan segera menghubungi dokter. Tapi jangan khawatir Bu, karena efek samping terjadi hanya pada sebagian kecil pasien. Kemudian pasien menjawab, oke mbak. Selanjutnya apoteker melanjutkan, pada bagian yang terinfeksi jangan ditutup dengan perban atau hal lainnya ya bu. Jika sering berkeringat, sering ganti baju juga agar tidak lembab. Jangan berbagi handuk dan pakaian dengan orang lain, tidak menumpuk pakaian di atas tempat tidur, dan melakukan penjemuran pakaian di tempat yang cukup terkena cahaya matahari agar tidak terjadi penularan. Kalau misalnya dalam 2 minggu ke depan tidak ada perbaikan dan menunjukkan tanda-tanda keparahan, bisa untuk segera menghubungi dokter. Kemudian pasien menjawab, oke mbak. Dan apoteker, terima kasih bu, semoga cepat sembuh. Pasien, iya mbak, terima kasih. Okay, and this is PCE scenario. Pharmacist. Good evening ma'am, my name is Mayang. I am the pharmacist here. May I help you? Patient, yes please, I want to buy a itch reliever medication. Pharmacist, is the medication for you, ma'am? Patient, yes, that's for me. Pharmacist, may I know how was the itch and which area of your body that feel itchy? Patient,
Isn't my soldier? It is worsened with its sweating, even though I'm not eating anything that could trigger its sensation. Pharmacist, is there any red and small bumps present in the area, like an insect bite marks? Patient, it's not. It has a circular shape, like a ring. It is red, but the border is more red in the color than the center. And then the pharmacist, is the itch sensation spreads fastly through the whole soldiers? Patient, it is only on my left shoulder and it is quite small. Pharmacist, how long have you been feel itchy? Patient, it is more over 1 week from now. And then the pharmacist, did you try to take a medication to heal what you feel, ma'am? Patient, no, I didn't do anything. Pharmacist, do you have any drug-related allergy? Patient, no, I don't. Pharmacist, I'm sorry beforehand, but I must ask a question. Is it possible that you are pregnant or breastfeeding now? Because it's not allowed for a pregnant or breastfeeding woman to take self-medication, ma'am. Patient, it's okay. And no, I'm not pregnant or breastfeeding now. Pharmacist, okay, please wait a while. I will pick the medication for you. Okay, and then pharmacists take drugs for the patient and go to the patient again. Pharmacist, I will provide you with a cream. So this is an anti-fungal cream for your itch sensation and red in color skin lesion. It has ketoconazole 2%. Please use it twice a day for 3 until 4 weeks. It must be applied when the skin is cleaned or after taking a bath. Before the appliance, please make sure the skin lesion is not humid. Apply the cream with a clean hand. Wash your hand before applying the cream. Spread the cream thinly at each part of your skin. Is there any question, ma'am? Patient, no. Pharmacist, and then for the storage of medication, store at non-humid container. Keep it unexposed to the sun ray and do not store in the fridge. Store it inside a regular container or a medication box. For the expired date, you may see it on the cream tube. If there were some side effects of the medication, for example like skin irritation, burning sensation on the skin, or allergic reaction, immediately stop the medication and contact a doctor. But please don't be worried because those conditions only appear rarely and more likely to be not happen. Patient, okay. Pharmacist, and then don't cover the infected part with any coverage. If you think you sweat often, change your clothing more often so it will not be humid. Don't share towel or any clothing with other person. Don't put any clothing on the bed and dry your clothing under the sun ray so it will prevent the disease transmission. If within 2 weeks the symptom has not shown any reliever or even getting worse, please contact a doctor. Patient, okay, thank you very much. Pharmacist, you're welcome, ma'am. Get well soon. Patient, yes, miss. Once again, thank you. Materi selanjutnya adalah panu. Di sini panu dihasilkan atau akibat koloni dari Malassezia furfur.
Ditemukan biasanya di kulit kepala, tungkai atas, dan daerah lipatan, area yang kaya kelenjar sebasea dan sekresinya dalam kondisi tertentu. Malassezia akan berkembang dari bentuk jamur sporofit menjadi bentuk miselia dan bersifat patogen. Di sini terdapat dua faktor, yaitu endogen dan eksogen. Endogen sendiri adalah contohnya produksi kelenjar sebasea atau keringat, genetik, malnutrisi, faktor imunologi, dan pemakaian obat-obatan. Sedangkan faktor eksogen biasanya karena suhu dan kelembapan kulit. Epidemiologinya sendiri biasanya 2-8% dari populasi keseluruhan. Dan biasanya menyerang semua umur, namun sering pada remaja dan dewasa. Pada 40-50% dari populasi di negara tropis dapat terkena penyakit ini. Panu di sini adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan pigmen kulit akibat kolonisasi stratum corneum oleh jamur dari flora normal kulit. Biasanya diderita oleh seseorang yang aktivitasnya mengeluarkan banyak keringat dan dapat menyerang anak kecil hingga orang tua. Salah satu klasifikasi jamurnya di sini adalah Pityriasis versicolor, merupakan bagian dari divisi Basidiomycota, Henomycetes, ordo Tremolales, familia Phylobasidiacea, genus Malassezia, dan spesies Malassezia furfur. Nah, patofisiologi di sini adalah dari organisasi dimorfik pada genus Malassezia. Lalu, karena faktor endogen dan eksogen yang berlebihan sehingga menjadi patogen. Lah, karena patogen ini menyebabkan inhibitor trisosinase menghambat enzim melalui oksidasi beberapa asam lemak tak jenuh. Lalu, pembentukan pigmen melanositohipopigmentasi. Lalu, merangsang makrofag, meningkatkan sel epidermis aquama halus, serta organisme pemicu pembesaran melanosom yang dibuat oleh melanosit di lapisan basal epidermis hingga hiperpigmentasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab panu. Jadi, faktor yang dapat menyebabkan risiko panu diantaranya adalah yaitu tinggal di lingkungan yang hangat dan lembab. Yang kedua, keringat berlebihan. Yang ketiga, pakaian yang tidak memungkinkan kulit untuk bernafas. Biasanya ini tuh pakaian yang tidak bisa menyerap keringat dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, kekurangan gizi terjadi pada remaja dan dewasa muda, perubahan hormonal, dan juga pada kulit yang berminyak. Nah, yang selanjutnya yaitu gejala klinik. Jadi gejala klinik dari panu sendiri itu yang pertama ditemukan di bagian atas dada dan meluas ke lengan leher, punggung, dan tungkai atas atau bawah. Kemudian ada makula hipopigmentasi atau hiperpigmentasi, berbentuk teratur sampai tidak teratur, berbatas tegas maupun difus. Yang kemudian ada keluhan gatal meskipun ringan, merupakan salah satu alasan penderita datang untuk berobat. Yang selanjutnya yaitu ada asimptomatik, di mana biasanya penyakit itu muncul tanpa gejala atau tanpa keluhan. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu ada beberapa bentuk yang tersering, itu adalah
berupa bercak-bercak yang melebar dengan skuama halus di atasnya dengan tepi tidak meninggi. Nah, ini merupakan jenis makular. Kemudian, jika terdapat bercak seperti tetesan air yang sering timbul di sekitar folikel rambut, ini merupakan jenis folikuler. Kemudian yang selanjutnya, jadi untuk menegakkan apakah benar itu penyakit panu atau tidak, itu dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinis, pemeriksaan mikroskopis, dan pemeriksaan menggunakan lampu watt. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ada pemeriksaan secara fisik dan juga pemeriksaan lab. Nah, jadi untuk pemeriksaan fisik sendiri yaitu efloresensi. Jadi biasanya terdapat gambaran ruam atau lesi kulit dan wujud kelainan kulit. Kemudian kalau di pemeriksaan lab itu ada 2 pemeriksaan, yaitu bisa melalui sinar ultraviolet hitam atau wood. Nah, biasanya ini dapat digunakan untuk menunjukkan pendar warna keemasan dari panu pada pemeriksaan dengan lampu wood. Tampak fluoresensi kuning keemasan atau blue-green fluorescence of scale. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan dengan KOH. Nah, yang menunjukkan gambaran hifa dengan cigar butt yang pendek. Ciri khas panu yang ditemukan pada pemeriksaan KOH adalah gambaran hifa filamentosa dan berbentuk globus yes dan sering disebut spaghetti atau meatballs. Kemudian yang selanjutnya yaitu cara kita untuk menghindari biar tidak terjadi penyakit panu. Yang pertama yaitu keringkan handuk setelah dipakai dan ganti sesering mungkin. Jadi ganti handuk paling tidak itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kemudian mandi rutin dan bersih, simpan atau ganti pakaian di tempat yang kering, pola hidup sehat. Dan sebaiknya bila udara terasa panas, maka teman-teman harus sering menyeka keringat atau menggunakan baju yang gampang menyerap keringat. Selanjutnya yaitu penata laksanaan dari panu sendiri. Jadi penata laksanaan dari panu sendiri itu ada 2, secara topikal dan juga secara sistemik. Yang banyak digunakan yaitu secara topikal. Tapi jika penyakit panu tersebut sudah parah, maka biasanya digunakan kombinasi, yaitu secara topikal dan juga secara sistemik. Nah, untuk terapi topikal sendiri, dari kelompok kami memberikan 4 contoh obat, yaitu ada selenium sulfida, ketoconazole sampo, ketoconazole cream, dan juga salep 24. Nah, yang selanjutnya ada terapi sistemik. Di sini kami memberikan 3 contoh di terapi sistemik, yaitu ada ketoconazole 200 mg, fluconazole 200 mg, dan juga itraconazole 200 mg. Nah, kemudian ini penata laksanaan dari panu yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian sekarang kita akan menuju pada skenario kasus. Di skenario kasus ini, jadi Bapak AD, seorang pekerja bangunan, umurnya 24 tahun, datang ke apotek X dengan keluhan terdapat bercak putih pada wajah, leher, dan ekstremitas. Nah, bercak tersebut memiliki tepi yang jelas dan semakin banyak dari waktu ke waktu. Bercak terasa gatal saat berkeringat, dan beliau meminta dipilihkan obat untuk mengatasi penyakitnya. Nah, jadi sebelum kami memberikan obatnya, maka kami harus tahu dulu. Jadi dari rasional penggunaan obat yaitu ada 6, yaitu ada tepat pasien, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat informasi, dan juga waspada efek samping obat. Nah, dari penggunaan obat yang rasional itu tadi nanti akan didapatkan hasil, pasien akan mendapatkan harga yang terjangkau, kepatuhan pasien, dan juga waspada dari efek samping obat itu sendiri. Nah, yang pertama dari rasional penggunaan obat yaitu pasien. Jadi pasien adalah Bapak AD yang bekerja sebagai tukang bangunan. Kemudian yang kedua yaitu indikasi. Terdapat keluhan terdapat bercak putih pada wajah, leher, dan ekstremitas. Kemudian bercak memiliki tepi yang jelas dan semakin banyak dari waktu ke waktu. Bercak terasa gatal saat berkeringat, dan itu merupakan gejala dari panu atau pityriasis versicolor. Yang selanjutnya yaitu ada pemilihan obat. Jadi pemilihan obat sendiri yaitu kami menyarankan
dengan pengobatan secara topikal, yaitu ketoconazole cream. Nah, kemudian selanjutnya kita ke dosis. Jadi, dosis ketoconazole cream digunakan 1 kali sehari pada area yang terkena panu. Kemudian selanjutnya kita memberikan tepat informasi. Jadi kita memberikan informasi terkait dengan ketoconazole cream, yaitu digunakan 1 kali sehari. Pemakaian dapat dihentikan jika semua gejala sudah hilang. Kemudian lama terapi dari ketoconazole cream ini itu adalah 2 minggu. Dan ketoconazole cream ini dapat disimpan pada suhu 30 derajat Celcius atau suhu ruang. Kemudian yang selanjutnya itu ada waspada efek samping obat. Jadi efek samping obat sendiri kita harus sampaikan juga kepada pasien. Gitu. Jadi efek samping obat dari ketoconazole cream ini sendiri yaitu dapat memiliki efek samping iritasi dan rasa terbakar. Nah, kemudian sebelum saya akan menjelaskan tentang KIE-nya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme kerja dari ketoconazole sendiri. Jadi, ketoconazole sebagai anti jamur adalah dengan mengganggu sintesis ergosterol yang merupakan unsur pokok yang spesifik pada membran sel jamur. Nah, yang kemudian akan berinteraksi dengan C14-alfa dimetilase atau enzim 450 sitokom untuk menghambat dimetilasi lanosterol menjadi ergosterol, yang kemudian akan menghambat biosintesis trigliserid, fosfolipid, dan aktivitas enzim oksidatif atau peroksidatif. Dan kemudian akan menghasilkan konsentrasi hidrogen peroksida yang toksik pada intraseluler. Kemudian dari situ akan mengakibatkan dinding sel pada jamur menjadi permeabel dan terjadi penghancuran jamur. Nah, jika sudah terjadi penghancuran jamur, maka penyakit panu itu akan sedikit berkurang dengan adanya kerja dari ketoconazole cream itu sendiri. Nah, kemudian ini skenario KIE-nya, bagaimana kita menyampaikan informasi terkait obat yang sudah didapatkan oleh pasien. Jadi yang pertama ada apoteker. Jadi, selamat siang Bu, saya Elisa, apoteker di apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Ya Mbak, saya mau beli obat gatal Mbak. Kalau boleh tahu, gatal seperti apa ya Pak? Dan di daerah mana saja gatalnya? Pasiennya menjawab, daerah wajah, leher, bercak jelas, gatal apalagi kalau keringetan, padahal saya tuh nggak habis makan apa-apa. Kemudian apotekernya bertanya lagi, gatalnya ada betal-betal seperti digigit nyamuk atau seperti apa Pak? Pasiennya menjawab, bentuknya bulat-bulat Mbak, kemerahan, terus ada kayak sisiknya. Nah, apotekernya bertanya lagi, apakah bagian gatalnya menyebar ke seluruh muka atau leher Pak? Yang paling banyak di bagian kiri pundak saja sih Mbak yang banyak. Kemudian apotekernya tanya lagi, sudah berapa lama gatal-gatal dan bercaknya? Pasiennya menjawab, sekitar kurang lebih 4 minggu Mbak. Kemudian apotekernya bertanya lagi, Bapak ada alergi obat sebelumnya? Pasiennya menjawab, tidak ada Mbak. Dan apotekernya bertanya lagi, maaf sebelumnya, apakah sekarang Bapak sedang mengkonsumsi obat lain? Pasiennya menjawab, tidak Mbak. Dan kemudian apotekernya berkata, oke, saya ambilkan obat dulu ya Pak, silahkan ditunggu sebentar. Nah, kemudian apotekernya datang kembali dengan membawa obat dan memanggil pasiennya. Setelah pasiennya datang, apoteker memberikan informasi. Jadi ini saya berikan obat anti jamur ke Bapak untuk mengatasi gatal-gatal, kemerahan, dan juga supaya bercaknya sedikit berkurang. Nah, obat Nizoral Cream ini kandungannya adalah ketoconazole 2%. Digunakannya 1 kali sehari selama 2 minggu. Nah, penggunaan krimnya ini diaplikasikan atau digunakan pada saat kulit bersih atau habis mandi. Kemudian sebelum diaplikasikan, pastikan daerah gatal tidak lembab dan bisa dikeringkan terlebih dahulu menggunakan tisu. Kemudian pengaplikasian obatnya, krimnya, yaitu menggunakan tangan yang bersih. Jadi silakan sebelum Bapak mengoleskan obatnya ke bagian yang sakit, Bapak bisa cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian obatnya dioleskan tipis-tipis pada bagian yang gatal. Setelah itu silakan Bapak cuci tangan
kembali agar tidak terjadi penularan kepada yang lain. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, Pak? Kemudian pasiennya menjawab, tidak ada, Mbak. Nah, kemudian apoteker menyampaikan informasi lagi. Oke, jadi saya lanjutkan ya, Pak. Untuk penyimpanan obatnya bisa disimpan di tempat yang tidak lembab dan jangan dikenakan sinar matahari secara langsung. Jangan disimpan di kulkas juga. Obatnya bisa disimpan di lemari biasa saja atau jika ada kotak obat bisa disimpan di kotak obat. Nah, maksud dari lemari di sini bukan lemari pakaian juga ya, Pak. Nah, untuk tanggal kadaluarsanya sudah tertera pada bungkusnya. Nah, jadi nanti saat pemakaian jika Bapak merasa kulitnya iritasi atau ada sensasi terbakar pada kulit, nah silakan dihentikan pengobatannya dan bisa langsung segera menghubungi dokter. Tapi Bapak jangan khawatir karena efek samping ini hanya terjadi pada sebagian kecil dari pasien. Pasiennya menjawab, oke Mbak. Kemudian Pak, saya akan jelaskan lagi. Nah, pada bagian yang terinfeksi, jangan ditutupi dengan perban atau hal lainnya ya Pak. Nah, jika Bapak sering berkeringat, maka sesering mungkin ganti baju atau menyeka keringatnya dengan handuk kecil atau tisu. Dan Bapak jangan berbagi handuk atau pakaian dengan orang lain. Kemudian tidak menumpuk pakaian di atas tempat tidur dan melakukan penjemuran pakaian di tempat yang cukup terkena cahaya matahari agar tidak terjadi penularan. Kemudian kalau misal dalam 2 minggu ke depan tidak ada perbaikan dan menunjukkan tanda-tanda keparahan, nanti silakan Bapak langsung pergi ke dokter. Pasiennya menjawab, oke Mbak. Kemudian apotekernya bicara, oke Pak, terima kasih, semoga cepat sembuh. Saya menjawab, iya Mbak, terima kasih juga. Nah, kemudian ini merupakan ICE skenario, jadi skenario bahasa Inggrisnya. Nah, ini merupakan lanjutan dari skenario bahasa Inggrisnya. Ini juga lanjutan dari skenario bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas ini. Ini juga daftar pustakanya. Ini juga masih daftar pustaka. Nah, kemudian terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.